Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Saman. Pagi Pak Irfan. Sehat kawan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Pak Saman, izinkan kali ini saya melakukan pendampingan individu yang pertama. Nanti apa saja yang akan kita bicarakan adalah yang pertama, review proses pembelajaran selama 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir yang lalu berarti sudah masuk ke bulan kedua. Selanjutnya adalah kita review kembali tantangan saat penerapan aksi nyata. Setelah itu kita membahas umpan balik atau feedback dari rekan-rekan guru, kemudian feedback dari siswa, dan terakhir adalah kita refleksi terkait proses pendampingan hari ini. Baik, sudah siap Pak Sama? Insyaallah siap. Baik. Yang pertama kita langsung saja masuk ke materi. Proses apa yang sudah dilakukan atau sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Pak Saman? Bisa diceritakan? Terima kasih pada program CGP ini. Proses yang saya lalui pada beberapa bulan terakhir ini, kami sebagai CGP disuguhkan berbagai modul, baik itu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang sekarang ini adalah 1.4 tentang budaya positif. Untuk modul 1.3 kemarin kami disuguhkan tentang visi guru penggerak, yang ini kaitan dengan paradigma inquiry appreciative atau yang dikenal dengan IA, itu sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif ya, yang berbasis kepada kekuatan atau yang biasanya disebut untuk Bangja itu, bagaimana kita mencoba untuk menggali ya potensi-potensi atau kekuatan dari siswa itu sendiri, yang dimana dalam Bangja itu panjangan dari yang B itu adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, strategi pengenalan kekuatan dan potensi murid inilah yang coba saya gali atau kami gali dari CGP, kemudian kami kemudian melakukan aksi nyata. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Saman. Jadi selama kurang lebih 1 bulan terakhir adalah belajar mengenai yang fokusnya ya ke modul 1.3, yaitu terkait dengan visi guru penggerak, yang di dalamnya juga membahas tentang inquiry apresiatif, di mana proses manajemen perubahan ya. Dan kalau di bahasa Indonesia kan itu ada Bagja, alur Bagja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa dari rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya kita bahas, Pak Sahman menyampaikan bahwa ingin menggali lebih dalam lagi metode-metode pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain, agar suasana di dalam kelas itu menyenangkan dan tidak membosankan. Terkait dengan rencana tersebut, apa tindak lanjutnya selama proses ini berjalan? Bisa diceritakan? Jadi tidak lanjut dari aksi nyata yang sebelumnya saya sudah lakukan, mencoba untuk mengajak anak ikut bermain, terus kami lakukan pendampingan terhadap anak itu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aksi nyata tersebut. Itu yang kami lakukan. Oke, baik. Jadi tindak lanjut dari proses aksi nyata tersebut diteruskan lagi ke proses aksi nyata yang kedua. Baik. Capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir Pak Saman, bisa diceritakan? Alhamdulillah, capaian yang diperoleh yang saya rasakan itu ada terutama perubahan dalam diri saya, tentu mindset cara berpikir saya, kemudian bagaimana saya mampu mengelola ESQ saya, emotional spiritual quotient saya ya, itu yang saya rasakan lah, terutama dengan mungkin karena beban tugas yang begitu banyak di CGP ini, harus mampu mengelola manajemen waktu itu yang saya rasakan selama 1 bulan terakhir. Apalagi saat ini kami di sekolah di SMP sedang
sudah selesai semester, perlu lagi untuk mengolah nilai, nilai, dan itu sangat-sangat membutuhkan waktu, sehingga perlu pengelolaan atau manajemen waktu. Baik, Pak Saman, kita lanjut ke instrumen berikutnya, yaitu pengalaman, tantangan, dan selama proses pembelajaran aksi nyata. Yang pertama adalah yang kita review lagi ya, yang terkait aksi nyata yang pertama, yang masih KHD. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Sahman pelajari, apa perubahan yang Pak Sahman lakukan di dalam kelas yang selaras dengan pemikiran KHD? Yang saya lakukan adalah bagaimana saya mencoba untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, kemudian mencoba untuk mengcapture sejauh mana potensi siswa itu sendiri. Itu yang saya lakukan. Tentu dalam hal ini ada perubahan-perubahan yang saya coba lakukan, terutama pada aksi nyata yang kedua yang saya akan lakukan, yang sudah saya lakukan. Nah, itu yang baik. Jadi terkait dengan aksi nyata yang pertama, yaitu mencoba untuk menuntun siswa ya, sesuai kodrat siswa. Kemudian terkait dengan aksi nyata yang kedua, yaitu adalah mengcapture atau mengidentifikasi potensi siswa yang nantinya akan diterapkan di aksi nyata kedua. Oke, baik. Pak Saman, apa yang mendorong Pak Saman sampai segitunya, ibaratnya kan, sampai segitunya melakukan perubahan terkait aksi nyata tersebut? Ya, tentu kita harus merefleksi kan hasil nyata aksi nyata yang pertama itu sejauh mana harapan atau tujuan itu apakah sudah tercapai atau belum. Tentu harus ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dalam proses melakukan aksi nyata tersebut, sehingga apa yang kita sudah rencanakan, persiapkan itu sesuai dengan harapan kita, sehingga pada aksi nyata yang kedua itu agak mantap kan kita lakukan. Baik, jadi yang mendorong Pak Sahman untuk melakukan perubahan adalah agar proses aksi nyata kedua lebih matang lagi. Baik, terima kasih. Apa hal yang sudah baik menurut Pak Sahman dalam proses aksi nyata yang pertama maupun yang kedua? Hal yang terbaik adalah bagaimana keaktifan siswa, itu partisipasi siswa dalam mengikuti aksi nyata, kemudian bagaimana saya harus mampu untuk melakukan kolaborasi kolaboratif dengan ekosistem pendidikan yang ada di sekolah, baik itu rekan sejawat, siswa, kepala sekolah. Kalau tidak demikian, maka aksi nyata yang kita lakukan itu tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak melakukan kolaborasi yang baik di lingkungan sekolah itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi hal yang sudah baik adalah menggali ya keaktifan siswa dalam belajar. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Baik, terima kasih. Pak Sahman, selanjutnya apa yang Pak Sahman rencanakan setelah pendampingan ini terkait dengan perubahan aksi nyata yang dilakukan di kelas? Rencana ke depan tentu rencana itu adalah sebuah alur yang harus dipersiapkan untuk kemudian untuk mencapai sebuah tujuan. Rencana saya yang pertama tentu mempersiapkan materi-materi yang sesuai dengan modul yang ada. Misalkan kemarin ada modul tentang budaya positif, bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, itu yang harus saya rencanakan. Tentu nanti misalkan kaitan dengan bagaimana mewujudkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau penguatan pendidikan karakter. Nah, itu rencana saya ke depan. Baik, terima kasih. Jadi rencana ke depan adalah terus mempersiapkan materi sesuai dengan modul-modul yang ada ya. Dan yang kedua adalah terus menerapkan atau terus memupuk profil pelajaran Pancasila. Baik. Terkait dengan kompetensi guru penggerak, itu kan ada 4. Yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Dari keempat kompetensi tersebut, Pak Sahman, kira-kira yang sudah melekat atau yang sudah baik di Pak Sahman apa, dan yang perlu ditingkatkan itu kira-kira apa?
Dari keempat kompetensi CGV tersebut, yang salah satunya tadi itu adalah pengembangan sekolah ya. Saya juga ikut terlibat aktif di pengembangan sekolah karena saya selama ini diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah selaku humas, tentu harus membangun kolaborasi yang baik dengan elemen lingkungan sekolah atau ekosistem sekolah. Kemudian yang kedua, kaitan dengan kompetensi yang kedua itu yakni manajemen apa tadi? Manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Memimpin pengembangan sekolah sudah. Kemudian yang kedua itu adalah pemimpin pembelajaran. Nah, ini yang harus saya perlu tingkatkan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Bagaimana kemudian memberikan pembelajaran yang lebih baik lah kepada siswa-siswa kita, terutama melalui aksi nyata ini. Nah, kemudian yang ketiga itu kaitan dengan kompetensi siswa yang ketiga, yakni pengembangan diri dan orang lain. Nah, pengembangan diri dan orang lain ini pernah saya sampaikan kepada Pak Irfan, itu jauh sebelum pandemi kemarin. Saya sama teman sejawat Bu Rahmat sudah memberikan ide dan gagasan kepada kepala sekolah atau pihak sekolah untuk ada pengembangan diri kaitan dengan pembelajaran IT, baik itu Google Form, Google Classroom, membuat video pembelajaran pada saat itu. Namun ya lagi-lagi belum ada kebijakan yang berpihak kepada teman-teman saat itu, jauh sebelum pandemi. Namun begitu pandemi berlangsung, barulah semua terbuka. Ya, akhirnya ya pengembangan diri yang saya lakukan, terutama saya pribadi itu mencoba untuk belajar lah melalui Mbah Google gitu ya, baik itu YouTube dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang saya mencoba untuk mengupgrade diri lah untuk belajar terus menerus. Kemudian kompetensi yang keempat, yakni tadi itu adalah kompetensi yang keempat itu pengembangan sudah, kemudian memimpin pembelajaran sudah, kemudian yang terakhir itu adalah mengembangkan diri dan orang lain. Nah, itu tadi sudah saya lakukan. Luar biasa. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah pemimpin pelajaran. Ya, sedangkan untuk yang sudah baik, ya, yaitu perlu ditingkatkan. Itu adalah salah satunya karena Pak Sahman sebagai humas ya, sebagai, jadi proses pengembangan sekolah itu sudah ada, namun terus ditingkatkan begitu. Baik, terima kasih Pak Sahman. Kita lanjut ke penerapan aksi nyata yang kedua Pak Sahman. Nah, ini kita bicara mengenai umpan balik dari rekan-rekan guru. Yang pertama, apa pendapat rekan Pak Sahman ketika Pak Sahman meminta umpan balik terkait aksi nyata yang Pak Sahman lakukan? Alhamdulillah, teman-teman sejawat di SMP 2 Kurupan sangat mendukung aksi nyata yang saya lakukan. Mereka memberikan apresiasi kepada saya karena menurut mereka itu saya benar-benar mencoba untuk menggali potensi siswa, itu kan, menggali potensi siswa, kemudian sesuai dengan pemikiran KH itu adalah berpihak kepada murid. Itu mereka sangat respon positif lah terhadap aksi nyata yang saya lakukan. Baik, luar biasa. Jadi tanggapan dari rekan-rekan guru adalah memberikan apresiasi yang positif, karena memang Pak Sahman ini dinilai benar-benar untuk menggali potensi-potensi siswa dan tentunya melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, atau murid. Terima kasih. Nah, cara Pak Sahman meminta umpan balik itu melalui apa? Apakah bertanya secara langsung, ataukah mengajak guru-guru ikut melakukan observasi di dalam kelas saat Pak Sahman melakukan aksi nyata, atau mungkin ada cara lain, mungkin bisa diceritakan? Cara lain yang saya lakukan itu pertama sebagai contoh saja, pada saat aksi nyata yang kedua itu, pada saat itu ada Zoom meeting, tiba-tiba karena kebetulan waktu itu ada tamu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, yaitu Kabid SMP. Saya harus mendampingi siswa untuk melakukan wawancara kaitan dengan waktu itu ada sosialisasi AKM di sini. Namun saya tidak bisa membagi waktu, sehingga pada saat itu
urusan kesiswaan, saya meminta kepada urusan kesiswaan untuk mendampingi siswa lah, melakukan wawancara. Itu salah satu cara saya bagaimana melibatkan elemen yang ada di sekolah ini. Tentu aksi nyata ini seperti yang saya sampaikan itu, apa yang pun yang kita lakukan di lingkungan sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri, harus kolaborasi. Kolaborasi, baik. Jadi salah satu cara untuk meminta umpan balik kepada rekan adalah dengan Pak Sahman ini adalah melakukan kolaborasi, melibatkan langsung sehingga ikut mengalami langsung, betul. Luar biasa. Nah, dari pendapat atau masukan atau umpan balik dari rekan-rekan sejawat tersebut, apa tantangan dalam Pak Sahman meminta umpan balik? Tantangan yang terberat menurut saya itu adalah bagaimana mencoba untuk membedah pemikiran teman-teman supaya ikut terlibat, terutama dalam program calon guru penggerak ini, yang mendorong mereka, mengajak mereka. Nah, itu tantangan yang terbesar, apalagi dalam melakukan aksi nyata ini. Ya tentu ya satu dengan yang lain itu mungkin ada yang cuek segala macam, tapi hal itu menurut saya itu sebagai sebuah motivasi, dorongan saya untuk saya harus tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini yang bagaimana harus saya memulai dari diri saya lah, tergerak dulu, kemudian bagaimana bergerak, kemudian bagaimana kita harus menggerakkan elemen yang ada di sekolah ini. Sebuah tantangan yang tentu dalam program CGP ini sangat luar biasa, yang harus kita berbangga lah mengikuti program. Luar biasa. Ya. Jadi memang adalah sedikit ada yang cuek, ada yang kurang peduli, tapi justru di situ menjadi motivasi Pak Sahman ketika harus tetap tergerak, bisa menggerakkan dan terus bergerak. Luar biasa Pak Sahman. Baik, selanjutnya, setelah mengetahui apa respon atau umpan balik dari rekan-rekan guru, bagaimana perasaan Pak Sahman? Perasaan saya itu sebuah ujian menurut saya, karena harus terus memotivasi diri, harus terus meningkatkan kompetensi diri. Itu tuh sebuah ujian menurut saya, itu perasaan saya lah. Dan itu sebuah tantangan, bagaimana harus seperti tadi itu, tergerak, bergerak dan menggerakkan itu. Nah, setelah tahu responnya tahu respon dari rekan-rekan tersebut, adakah perubahan dari rencana atau terus Pak Sahman sesuai dengan rencana di awal? Terus ya? harus terus bergerak dan menggerakkan. jangan sampai mundur ke belakang lah. Meskipun kadang-kadang teman-teman kalau sedang bercanda lah, wah bagaimana calon guru penggerak, itu sebuah tantangan itu. Ayo calon guru penggerak, seolah-olah kita itu padahal dalam diri kita sebagai guru itu memang harus ada yang tiga tadi itu, tergerak, bergerak dan menggerakkan itu. Meskipun kita tidak terlibat langsung dalam program guru penggerak ini, sejatinya itu adalah guru itu bagaikan sebuah yang harus memberikan inspirasi lah kepada teman-teman sejawat lainnya itu. Oke, baik. Jadi boleh dikatakan bahwa menanggapi respon tersebut, entah itu positif entah itu negatif, betul, kita sebagai guru penggerak harus terus bergerak, terus bergerak, menggerakkan, dan jangan patah semangat gitu, jangan mundur ke belakang. Baik, terima kasih Pak Sahman. Nah, ini kan tadi terkait dengan respon rekan sejawat. Nah, sekarang dari respon dari siswanya sendiri. Bagaimana Pak Sahman memposisikan murid dalam ekosistem pembelajaran di kelas? Seperti yang saya sampaikan, bahwa kita harus benar-benar memposisikan murid itu sebagai benih, yang harus kita semai, bagaimana kita harus menuntun, membimbing mereka, menggali potensi-potensi mereka, seperti yang saya lakukan seperti aksi nyata itu, memberikan kebebasan kepada siswa lah untuk mencoba untuk mampu sesuai dengan profil
pelajar Pancasila, salah satunya bernalar kritis, kemudian bergotong royong, dan lain sebagainya. Itu yang tidak kalah penting itu bagaimana berimtak itu, Pak Irfan. Oke. Baik, jadi dalam memposisikan siswa, Pak Saman mengibaratkan sebagai benih ya, Ya. sebagai benih tanaman yang tetap harus Disemai, disemai, dituntun sehingga siswa itu tumbuh ya, Ya, tumbuh sebagai individu yang sesuai dengan kodrat dan kodratnya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kritis, gotong royong, dan terakhir yang harus ditekankan adalah imtaknya. Baik, terima kasih. Nah, perubahan apa yang Pak Sahman rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Yang saya sangat rasakan itu adalah perubahan membangun komunikasi itu memang perlu pendekatan-pendekatan yang kita harus memahami bahwa potensi siswa ini seperti apa. Nah, itu dari sekian banyak yang saya ikutkan dalam program aksi nyata atau ekskul yang selama ini saya itu tentu saya harus melakukan seleksi yang selektif, tidak tentu dalam rangka itu ya perubahan-perubahan itu sangat terasa lah. Ya, sebagai salah satu contoh kalau perubahan yang di siswa itu adalah kemudian bagaimana awalnya melakukan wawancara dengan misalkan mulai dari teman sejawat, kemudian kepala sekolah, guru, kemudian pejabat, itu tentu ada rasa grogi, takut dan lain sebagainya. Hal itu juga saya rasakan awal-awalnya seperti itu kan, tapi karena terbiasa akhirnya hal yang biasa itu menjadi luar biasa lah gitu, Irfan. Okay. Jadi hal yang Pak Sahman rasakan adalah bagaimana membangun komunikasi ke siswa ya, karena karakter siswanya kan berbeda-beda. Betul, Pak Irfan, betul. Menumbuhkan kepercayaan diri itu. Iya, betul, luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, apa saja yang sudah Pak Sahman lakukan untuk membangun cipta rasa karsa dari siswa itu sendiri? Yang sudah saya lakukan itu yang pertama tentu tadi membangun komunikasi itu membangun komunikasi, kemudian yang sudah saya lakukan itu tentu memberikan kepercayaan kepada siswa dengan sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing, kemudian mencoba untuk menggali potensi siswa, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian nanti mencoba untuk mengukur kekuatan sejauh mana potensi siswa itu sendiri, sehingga sesuai dengan bakat dan minatnya seperti apa ya. Nanti siswa itu sendiri ya kaitan dengan bagaimana dia setelah lulus berada di lingkungan masyarakat atau di universitas kehidupan itu menjadi sebuah modal mereka lah bisa berinteraksi dengan masyarakat, terutama saat berada di universitas kehidupan. Baik, terima kasih. Jadi yang sudah dilakukan Pak Sahman dalam mengembangkan cipta rasa karsa siswa adalah yang pertama adalah tadi ya, membangun komunikasi, mengukur potensi siswa, kemudian membangun kepercayaan atau menumbuhkan sesuai dengan potensi dan kodratnya masing-masing. Oke. Ketika Pak Sahman melakukan aksi nyata, bagaimana respon murid ketika Pak Sahman meminta umpan balik terkait aksi nyata tersebut? Respon murid, alhamdulillah mereka sangat senang dan bahagia diberikan kepercayaan oleh saya, terutama dalam aksi nyata yang saya lakukan, karena kemarin judul dari aksi nyata saya itu adalah teknik wawancara dan penulisan berita melalui model pembelajaran bergabung. Saya mencoba untuk memberikan model pembelajaran bergabung ini sebagai salah satu memperkenalkanlah budaya Sasak itu. Itu kan bergabung itu adalah sebuah akronim dari be itu adalah berdiskusi, bung itu adalah bergabung, dan bung itu adalah bergabung. Tentu dalam aksi nyata itu bagaimana siswa harus berdiskusi berdiskusi dengan kelompoknya, teman sejawatnya. Setelah berdiskusi nanti siswa itu akan bergabung bergabung. Tadi itu adalah berdiskusi, kemudian yang kedua itu adalah berbagi. Berbagi ini masing-masing kelompok itu akan memaparkan
hasil diskusinya. Kemudian yang Bung itu adalah bergabung, nanti saya sebagai guru harus mampu menggabungkan pemikiran-pemikiran, ide dan gagasan dari masing-masing kelompok itu menjadi sebuah kesimpulan dalam proses aksi nyata tersebut. Baik, luar biasa sekali. Jadi respon siswa itu sangat baik dan sangat senang ya senang. ketika Pak Sahman melakukan aksi nyata dalam teknik wawancara dan penulisan berita yang dengan metode begibung. Jadi selain menerapkan atau mengajarkan inti materi yaitu teknik wawancara dan menulis berita, tapi juga belajar mengenai budaya Sasak, begibung itu sendiri. Jadi luar biasa. Selanjutnya, bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Pak Sahman ketika mendengar umpan balik dari siswa tersebut? Perasaan saya lagi-lagi itu sebuah tantangan. Bagaimana harus meningkatkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Itu perasaan saya, Pak Irfan. Baik. Jadi dengan metode dan teori yang ada lah. Melalui respon siswa itu juga menjadi tantangan. Terus untuk mengembangkan diri ke depannya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Sahman. Nah, terkait dengan aksi nyata yang sudah Pak Sahman lakukan, apa tindak lanjut dari program tersebut? Apakah ada yang perlu diperbaiki ke depannya atau mungkin harus tetap dipertahankan? Ada hal-hal yang positif yang dipertahankan begitu? Baik, dari aksi nyata tersebut memang ada kegagalan, kemudian ada keberhasilan. Tentu yang kemarin itu kegagalan itu kaitan dengan keterbatasan sarana prasarana seperti alat perekam, tape recorder dan lain sebagainya. Kemarin kalau di sekolah itu kadang-kadang kan siswa tidak diperkenalkan untuk membawa HP. Nah ini nih salah satu tapi setelah saya minta izin kepada kepala sekolah agar siswa pada saat melakukan aksi nyata membawa HP, alhamdulillah diizinkan. Itu yang menjadi sebuah kendala lah bagi saya. Kemudian bagi peserta didik dalam hal ini kendalanya itu adalah bagaimana memahami teknik dalam produksi teks berita. Kemudian yang ketiga itu adalah disinilah kurang percaya diri peserta didik. Ini harus yang didorong terus ini. Jangan takut lah begitu. Harus mampu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kemudian mandiri, bergotong royong, berimtak itu. Kemudian yang selanjutnya adalah belum mampu menentukan isu atau tema yang akan jadikan bahan wawancara. Itu perlu pembimbingan dari kita. Misalkan kaitan dengan kemarin ada tamu dari Kejari Mataram, Kejaksaan Negeri, itu kaitan dengan pengenalan hukum. Itu tentu saya harus memberikan kisi-kisi terhadap siswa seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori atau jenis-jenis wawancara. Itu kemudian yang selanjutnya adalah sikap-sikap seorang pewawancara itu seperti apa. Itu adalah kegagalan-kegagalan yang harus terus digali. Kemudian yang selanjutnya adalah keberhasilnya. Tentu dalam hal ini peserta didik tadi mampu menghasilkan karya tulis berita yang sederhana dan melakukan wawancara. Kemudian peserta didik itu mampu dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila itu. Bermandiri, bernalar kritis. Baik, terima kasih Pak Sahman. Jadi ada kegagalan maupun ada yang sudah berjalan dengan baik ya. Salah satunya dari kegagalan tersebut adalah ada keterbatasan sarana prasarana untuk merekam Kemudian siswanya masih kurang percaya diri. Kemudian belum bisa menentukan isu atau tema yang menarik. Betul. Dan sisi positifnya adalah walaupun ada kekurangan, tapi juga tetap menghasilkan. Menghasilkan tulisan berita. Sederhana. Baik, terima kasih. Pak Sahman, untuk proses pendampingan terkait refleksi aksi nyata sudah cukup. Nah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu instrumen refleksi dari proses pendampingan hari ini sendiri. Nah, mungkin bisa Pak Sahman sampaikan ya, apa hal yang menarik dalam kegiatan pendampingan yang berlangsung hari ini, bisa diceritakan? Yang menarik itu menurut saya adalah bagaimana saya diajak memori saya untuk mereview aksi nyata yang sudah saya lakukan, baik kekurangan, kelebihan, dan rencana kedepannya itu dalam rangka untuk
lebih meningkatkan lah dengan aksi-aksi nyata yang sudah dan yang sedang akan berjalan ke depannya, karena lagi 8 atau 7 bulan ke depan ya, ya masih berjalan kan, banyak hal-hal yang harus diperbaiki, harus disempurnakan. Nah, tentu dalam hal ini ya tidak terlepas dari Pak Irfan selaku guru praktik lah, pengajar praktik ya, untuk selalu membimbing ya, mengarahkan seperti apa aksi nyata yang harus saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Saman. Jadi hal yang paling menarik yang dapat saya simpulkan adalah bagaimana mengingat kembali atau mereview ya, terkait dengan aksi nyata yang sudah Pak Saman lakukan, baik itu dari kekurangannya, kelebihannya, kemudian tindak lanjut rencana untuk perbaikan. Karena proses pendidikan guru penggerak masih panjang, kurang lebih 7 bulan ya. Sehingga hal-hal yang harus diperbaiki atau disempurnakan itu menjadi suatu kewajiban, sehingga jadi CGP yang baik begitu. Terakhir Pak Saman, apa yang sudah baik dan perlu saya perbaiki di pendampingan berikutnya? Yang perlu dilakukan tentu ikut aktif dalam aksi nyata. Sehingga apa namanya itu, kekurangan yang ada di aksi nyata itu bisa kita diskusikan seperti apa yang harus dilakukan. Ya, hadirlah. Hadir nanti seperti apa, sehingga aksi nyata yang saya lakukan itu benar-benar ada ya, tidak hanya sebatas sebuah tulisan kemudian yang gambarkan dengan gambar atau foto, tidak demikian. Sehingga yang namanya aksi nyata ya nyata, yang benar-benar dilakukan ya, seperti aksi nyata yang saya lakukan yang tahap kedua ini benar-benar saya lakukan ya, rekaman video kaitan dengan bagaimana siswa benar rekaman di dalam pembelajaran itu ada, dan benar-benar memang ada dan nyata gitu. Terima kasih, itu aja Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Saman. Jadi yang perlu saya perbaiki ke depannya adalah ikut terlibat ya, dalam aksi nyata, sehingga kita bisa saling berdiskusi, bisa saling koreksi, dan tentunya namanya aksi nyata ya wujudnya nyata. Baik, terima kasih Pak Saman. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan proses pendampingan kali ini banyak kesalahan. Terus semangat sampai akhir program, dan semoga kita berdoa bersama agar tetap selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Amin. Saya akhiri Pak Saman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama.